Itu narasinya bagus juga, Mister Bang Panji. Saya ikuti. Sayangnya kan dia orang dari sana kan, Enggak, dia mah sendiri. orang Malah dari mengkritik. orang Orang Indramayu maksudnya. Iya, ya, orang Indramayu kan. Iya. Nah itu Katanya anak kalau di apa PH-nya Rio bilang itu anaknya ini, anaknya Hasyim yang apa redakturnya media Cakrabangsa misalnya katanya. tadi pas lab juga ini bukannya itu ya. Dia kenal sama yoga juga, yoga dari Kasat Reskrim. Nah, terus aku tapping, jangan-jangan yoga itu, ah nggak tahu kata Bang Panjinya. Benar. Panji lulusan FHUI. Kenal sama yoga itu dia dari Kasat Reskrim mana gitu. Terus aku tapping kan di bawah, Bang Panji jangan-jangan yoga itu. Ah nggak tahu juga kata Bang Panjinya. hmm, Bang Panji sama Pak Ladusing sedang perang media ini kalau saya perhatikan. Itu Bang Panji berani loh, itu bener banget itu. Siapa yang mewawancarai Prio di lapas? Eng. Sekarang Mister, saya cari Bang Panji dulu gimana? Biar naik. ya Alasan klasik, Mister C. Malam Alasan ini masuk klasik. jurang, malam ini kita masuk jurang yuk. jangan teman-teman. Ini kalau sudah vonis baru masuk jurang nggak apa-apa. Selamat malam Prof Emran. Itu Prof Emran, Pak Ramek mau keluar terus bawaannya itu. Malam Prof. Emran yang saya hormati. Salam sejahtera selalu, bahagia selalu buat Prof. Emran. Pak Ini idola Rio saya di ini, jujur idola saya ini Prof. Emran ini. Jujur rekan-rekan Rio. yang sering di Komal ya. Saya ada dua praktisi hukum yang benar-benar saya idolakan. Satu Prof. Emran, dua Kak Sil. Dua orang itu. Apa namanya? Malam Prof. Ah, iya iya Itu mesti Pak iya Ramek mesti. Prof. Pak Ramek mau Iya Pak keluar Ramek. terus mau dorong gerobak. Iya. Besok ganti apa Salam- namanya? Ganti salam nama akun kenal, lagi Prof. dia tuh. Iya, salam kenal. Selamat malam, Prof. Lah, Tuh kan, langsung mental kena Paramek. Itu dia. Makanya ganti tuh, jangan Pak Ramek terus. Ah gimana? Tunggu dulu saya kunci dulu Prof Imran. Gimana sih? Pak Ramek sih masalahnya, ya kan? Tunggu dulu saya kunci dulu di sini dia. jadi pakai pakai suara itu sih. Jadi langsung Iya. hilang sinyal. Langsung ya. Sampai putusan. Malam Dun, Nah, malam baik. Bang malam Prof. Dokter, Pagi Prof. Bang Edi, Reza, Malam Prof. Bang Ari. malam, Prof. Oke, kita konser dulu malam ini nih sama Bang Ari nih. Siap, Prof. Siap. Wah itu ada Ari Ambon tuh baru nongol tuh orang dari mana aja nih dia nih. Nah, Kopinya habis Malam Bang katanya. Ari. Malam Bang Ari Ambon. habis uji kesepian nih kayaknya nih. Udah dapat ban Ambon berapa? ada lawannya. Bang Ari Ambon Yang udah paling jadi sedikit. ban hitam belum? Bentar, saya buka dulu ini teman-teman di mute dulu ya. Teman-teman, sabar dulu. Ini asisten saya mau bicara. Silakan asisten. Mau ngomong apa sih kamu tuh? Coba pakai lipstick dulu lah. Assalamualaikum Abang Prof, gimana kabar Abang? Salam Bang Ari. Ya, Mr. G dan semua teman-teman, semoga sehat selalu. Iya Bang banget. Ari Ambon.
Dari mana aja ini 2 tahun baru nongol. Kan kemarin ada bang, cuma nggak lama karena memang kegiatan lah bang. Ini kegiatan. Iya, Hmm, udah kelihatan ya. Oke, teman-teman, supaya menghidupkan suasana ini, saya panggil dulu asisten saya ya. Tolong teman-teman disimak baik-baik. Asisten, let's go. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP baru, kewenangan hakim dalam memutuskan hukuman didasarkan pada pembuktian apakah tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut bermuara pada 4 bentuk utama: putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemaafan hakim. Rincian kewenangan hakim dalam memutus hukuman tersebut mencakup: 1. Putusan pemidanaan dijatuhkan jika tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti. Hakim akan mengenakan sanksi berupa pidana atau tindakan. 2. Putusan bebas, free sprach, diputuskan apabila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak cukup bukti. 3. Putusan lepas, on slack, ditetapkan jika perbuatan terdakwa terbukti, tetapi terdapat alasan peniadaan pidana, seperti alasan pembenar atau pemaaf. Terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana. Dan 4. Putusan pemaafan hakim merupakan mekanisme khusus dalam KUHP baru di mana hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meski terdakwa terbukti bersalah. Ini diterapkan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau situasi pada saat kejadian. Oke. Terima kasih asisten. Silakan dihapus lagi lipstiknya. Bye-bye. Nah, itu. Ari Ambon, ini tadi sudah dibacakan sama asisten Ari Ambon. Asisten saya sudah bacakan tuh, Bang Ari Ambon. ya kalau tanggapan saya sih mereka berdua ini diputus ringan. Rini dan beliau diputus ringan, Pak Host. Ya terus? Iya, karena memang Alasannya apa nih? alasannya begini. Ini baru benar nih. Saya belum masuk di terkait proses hukum ya. Tapi saya kembali ke awal terkait dengan namanya Ahmad Yani. Ahmad Yani ini memang sosok bermasalah, jenius, cerdas, licik. Contoh, dia bermasalah dengan bank, dia bermasalah dengan keluarganya, istri dan anaknya, dia bermasalah pula dengan nasabah-nasabahnya, iya kan? Jadi ini orang bermasalah. Sekarang dia bikin masalah baru lagi. Curiga liar saya adalah masalah baru lagi dengan korban-korban ini dan Rini dan Prio. Ini yang bermasalah ini orang-orang dekat dan tempat-tempat dekat dia. Artinya asumsi liar saya bahwa ini grand design adalah Ahmad Yani. Karena contoh begini, Mr. G. Sosok Prio dan Riring ini latar belakang mereka bukan pembunuh, bukan penjahat. Yang satu marbot, yang satu bekas anak buah Ahmad Yani. Mampukah mereka membunuh 5 orang? Terus mereka itu pergi balik lagi ditangkap. Itu kedua. Namanya WA atau apa tidak dimunculkan. Jadi menurut saya
aktornya ini Ahmad Yani. Bisa saja mereka ini pergi, bisa saja nih Ahmad Yani ya udah balik aja. Kan logik nggak masuk akal loh. Orang pukul orang, pelaku pemukul aja kalau dia kabur sekalian, ngapain balik? Nah, ini saya cuma berbicara sebatas, belum masuk ke berbicara sebatas peristiwa, rangkaian peristiwa. Artinya sosok dua ini bukan, saya yakin mereka ini bukan resipit pembunuhan, preman bukan, pemerampok bukan. Jadi tindakan kejahatan yang benar-benar membuat mereka profesional tidak ada melekat di mereka. Sehingga saya bisa asumsi lihat bahwa kemungkinan besar mereka ini putus ringan. Oke. Makasih Bang. Oke. Ini terkait dakwaannya itu dakwaan pembunuhan berencana loh. Ringannya seperti apa ini? Kalau dakwaan pembunuhan berencana. Ya kalau kita bicara grand design kan, ya paham lah Bang. Istilahnya saya sudah tulis tapi saya nggak bisa baca di Kumal ini Bang. Jangan. Oke. Ada grand design ya. Coba Ari Porong, tanggapi Ari Ambon. Nah, silakan Ari. Saya itu nggak bisa Mr. Ji mau nanggapin apa yang diucapkan Bang Ari Ambon ini. Karena pada dasarnya kita ini sama-sama Ari, kata Bang Ari Ambon juga kemarin tuh. Kita pasti punya pemikiran yang sama katanya. Ya kalau saya apa ya Mr. Ji ya? Ya tetap aja lah, tetap kita lihat nanti. Kalau mudah-mudahan ya kalau dengan semua yang Prof Emran kemarin bacakan itu yang dari ke-8 itu terus kita dengarkan lagi tambah lagi pledoi ya saya tambah yakin gitu bahwa hakim akan memutuskan apa ini. Buat Ririn ya. Tapi kalau buat Prio ya nggak bisa gitu loh. Kalau saya prediksi saya Prio tetap dengan pasal jengkel itu Mr. Z. Iya, ini sedikit saya buka. Bagaimana bisa tadi mendasari itu padahal di dalam hukumnya, di dalam hukum formilnya itu seperti ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP baru, kewenangan hakim dalam memutuskan hukuman didasarkan pada pembuktian apakah tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Harus secara sah dan meyakinkan. Harus sah dan meyakinkan. Dan itu juga menambah keyakinan saya juga Mr. Z gitu. Iyalah. Kalau saya pribadi sudah yakin gitu. Kalau saya jadi hakimnya saya udah yakin gitu. Dan hakim juga mungkin sudah yakin gitu. Cuman kan kembali lagi yang saya bilang kemarin Mr. J mungkin kan hakim itu meminta gitu kan, meminta niatnya dari awal. Makanya yang keinginan Bang Ari Ambon, kenapa sih hakim mau gitu mengeluarkan barang bukti yang tidak sah? Cuma kalau menurut saya positifnya gitu, karena hakim sama Pak Tony ini satu jalan mereka gitu. Satu jalannya kenapa? Karena memang ingin memperlihatkan ke publik bahwa ini loh prosesnya. Dari awal tuh seperti ini gitu. Makanya saya bilang kok di persidangan malah justru kita mulai lagi dari awal nih prosesnya, penyidikan di persidangan semuanya barang bukti semuanya hadir dengan susulan banyak susulan kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa menguatkan JPU bahwasannya adalah barang bukti. Mungkin kalau misalkan ada barang bukti yang memperlihatkan Ririn ini pasti tidak bakal ditolak Mr. Z. Saya yakin. CCTV itu contohnya lah. Kalau misalkan memang ahli hadir saja dan menjelaskan CCTV di kios itu, di bengkel itu. Kalau misalkan itu memang
diperlihatkan dan dibilang sama ahli digital forensik bahwa itu memang mereka mengangkat mayat, pasti saya yakin Pak Tony tidak bakal membantah itu walaupun barang buktinya didapatkan dari hasil yang melanggar hukum ya kan, melanggar undang-undang, melanggar aturan. Tapi kan faktanya di sini gitu loh. Pak Tony nambah yakin, oh, ternyata memang benar gitu loh. Selama ini proses dari awal memang tidak ada gitu loh, tidak sesuai prosedur. Jadi ya mau ngapain? Tetap kita pertahankan dong. Dengan pledoi itu tadi yang saya bilang pasti bakal runtuh nih barang bukti yang disajikan oleh JPU dan kita dengar sendiri ya runtuh semua. Makanya saya bilang hampir perfect itu, sedikit lagi perfect itu Mr. G. Oke. Oke, ini saya mau tanya nih sama Pak Ramek nih. Pak Ramek, ini serius nih Pak Ramek. Tolong diminum dulu tuh Pak Rameknya. Ada. Naikin Abah, Mister. Aku dibawa aja. Oke, ya. Coba Pak Ramek, apa sih yang menurut Anda alat bukti itu yang sah ya dan meyakinkan yang telah disajikan dalam persidangan kasus Cianjur ini? Silakan. Ya, berat juga pertanyaannya. Kalau menurut saya Ustaz, satu, keterangan saksi. Ya, yang 21 kurang lebih itu. Kemudian ada alat bukti surat. Ya, hasil visum et repertum. Kemudian apa lagi ya? Ahli nggak dihadirkan. Kalau dari JPU ya, yang hadirkan ahli kan PH-nya Ririn. Pengki. Terus alat bukti petunjuk mungkin, Suzy. Ada nggak petunjuk tuh di KUHP baru? Nggak ada. Paling keyakinan atau apa tuh yang terakhir itu Suzy. Surat, saksi, Ahli. terus ahli nggak ada, Mister. Ya, enggak, saya mau tanya dari satu persatu ini apa yang kira-kira sah? Ya, kalau yang visum et repertum udah sah itu, Mister. Surat. Ya, yang terkait visum ya, korban. Kemudian saksi yang dihadirkan semua disumpah, kemudian memberikan keterangan. Terus, ya kita kan ngomongin sah. Kalau meyakinkan biar hakim aja yang meyakinkan. Intinya tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana. Yes. Nah, hanya saja kan sah, Mister. Ya. Walaupun tidak berkaitan, biarlah hakim yang menilai, kan gitu. Nah, apalagi ya. Kemudian barang bukti sih banyak ya. Barang bukti banyak, ya ember, terpal juga masuk barang bukti, walaupun beberapa nggak dihadirkan di persidangan, ada cangkul dan seterusnya. Nah, barang bukti kan juga masuk alat bukti tuh, Mister. Tuh udah 3 tuh, walaupun beberapa barang bukti wajib disertai dengan apa ya, ahli ya, kayak apa, palu itu kan nggak ada DNA dan seterusnya, tapi barang buktinya ada ya, fisiknya ya palu. Jadi kurang lebih ada 3 atau 4 lah, Mister, yang sah menurut saya ya. Kalau CCTV kan bisa alat bukti digital, alat bukti elektronik kan nggak hanya CCTV, handphone juga bisa disebut alat bukti elektronik, kemudian email juga bisa. Nah, saya rasa bisa dipecah tuh kalau alat bukti elektronik. Kalau CCTV saya anggap sih nggak sah ya, karena formilnya nggak terpenuhi menurut saya. Tapi kalau handphone yang sudah diselebrate, hasil produk dari Puslap Polri ya, yang isinya macam-macam tuh, nah saya rasa bisa dikatakan sah juga. Cuman bobotnya saya nggak tahu, karena ini kan satu di dalam alat bukti elektronik, yang di dalamnya itu ada CCTV, handphone dan seterusnya. Itu, Mister, sementara. Oke ya. Jadi secara sah itu disajikan ya, tapi apakah itu
meyakinkan atau tidak, kita nggak tahu ya, begitu ya. Oke, ini ada Ririn di sini nih, saya kasih naik lah Ririn. Ririn coba Ririn. Ririn Rifanto nih. Kayaknya bener Ririn nih. Kenapa kau ada di sini Ririn? Kamu nggak masuk tahanan Rin? Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih, Mister. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hanya menyimak dulu saja. Ini bener kamu Ririn Rifanto yang di Indramayu? Bisa dibilang separuh jiwanya begitu, Mister. Oh, kenapa bisa keluar kamu main TikTok kan di sini? Jin korinnya. Oh, Jin Korinnya. Wah, ngeri juga. Ini izin Mister, ini Suraga Emang di Fesoni penjara nggak? Emang di penjara ID itu ini Mister Ji, tahu saya. Apa? Suraga Fesoni, terus satunya Aji Basa apa siapa itu, akun dia semua itu, termasuk ini ya, lari kan ya. Biarin aja Bang Edi. Nggak apa-apa, kan nggak Malah apa-apa. turun dia. Narasinya masih bagus, boleh. Ya, kita welcome kok. Saya malah pengen ngobrol tuh. Iya, sebenarnya saya juga welcome, cuman saya menegaskan bahwa ini dia gitu. Kenapa turun Sebenarnya ini? nggak apa-apa. Turun. Ketahuan Mister Ji. Hebat dia berarti udah, Malu. udah megang botol Mr. Z. Udah bisa Saya main juga, TikTok. saya juga udah ketahuan Bang Ari Porong, Mr. Z, saya turun juga lah kalau gitu. Jangan gitu Bang. Tunggu dulu dong, Prof. Imran belum bicara kok. Bagaimana Prof tadi? Prof tadi kan ada frasa sah dan meyakinkan. Frasa sah dan meyakinkan. Kemudian ada frasa apa? Formil dan material, begitu Prof. Terus apa lagi tadi ya, Bang Ai. Gimana Mister Ji? Secara dua itu Mister Ji, secara apa? Secara sah secara material dan formil dan material. Ya. Ini yang barusan disampaikan oleh asisten saya kan terbukti secara sah dan meyakinkan. Biar kita ulang-ulang terus, Prof. Jangan sampai nanti arahnya ke indubio pro reo. Silakan, Prof. Teman-teman boleh bertanya ya, teman-teman ya. Itu Mister Ji ada apa di bawah apa? Abah Apa tapping kayak tapi warnanya ke Mister Ji? Abah tapping tapi nggak ini dia. Nggak minta. Alright. Iya, nggak ada dia di sini. Abah ini kalau Lagi malam mingguan kali itu apa? Coba Mister Ji dilihat Mister Ji. Ada nggak Saya Abah? saya sudah ini, ada Bang Akil juga di bawah. Nah, ini ada orangnya. Ini. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Abah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ji, Prof, semuanya sahabat-sahabat yang ada di komalnya Bang Ji, yang ada di bawah. Sehat selalu. Sehat selalu buat kita semua, Bang. Terima kasih Abah Cianjur. Ya, Bang Agil. Abah lagi nyiapin lapangan ya tadi ya, buat Bang Mile nyanyi Indonesia Raya nanti. Iya. Kasihan anak-anak. Di melur lapangan sekolahan tadi. Aduh. Tugasnya Bang Mile ketua siap-siap komite tuh. kayak begitu, ketua komite, aduh, harus beres terus. Ya, BG lancar kah? lancar. Mancing gimana mancing? Hanya lancar, baru pulang dari SUD, baru sampai. Langsung masuk komalnya Bang Ji. Oke lah. Siapkan teh panas lah ya. Silakan Prof. Diawali dulu Prof. Iya. Jadi sebenarnya gini Mister Ji, kita ulas-ulas terus sebenarnya kan. Iya. Sepertinya kita nih sebenarnya udah kehabisan bahan apa yang mau dibahas lagi ya sebenarnya. Karena semua udah dibahas sama teman-teman kan. Iya. Dari hari per hari kita diskusi kaitannya dengan ini. Iya.
Memang begini, Mr. G, kaitannya dengan delik-delik ini, apa namanya, ada delik, ada syarat, ada objek, ada yang begitu-begitu tuh kadang-kadang bikin bingung gitu loh. Bikin bingung. Jadi kalau kita nggak bener-bener, apa ya, server kita kurang ini, kadang-kadang kita, jadi seolah-olah kita generalisir nih, seolah-olah tuh. Padahal kan itu sebenarnya ada beda-bedanya tuh. Katakanlah kayak kita bicara hukum pidana, berarti ada pidana formil, ada pidana material. Nah, pidana formil dan pidana material itu sebenarnya dia bukan merupakan syarat material dan syarat formil. Itu dua hal yang berbeda. Sama juga dengan delik formil, delik material. Itu kan hal yang berbeda juga ya, Mr. J. Iya. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan putusan itu dia merupakan syarat, bukan delik. Dia bukan delik atau dia bukan apa namanya hukum pidananya, bukan. Tapi memang syarat yang ada di dalam hukum itu. Nah, syarat yang ditentukan langsung oleh hukum formilnya. Nah, di dalam hukum formil itu ada syarat formilnya juga, Mr. J. Nah, itu. Jadi memang kadang-kadang saya apa namanya paham lah kalau misalkan kadang-kadang kita suka confuse dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa ya, hal biasa. Jadi gini, Mr. J, memang kalau kita merefer pada putusan itu, memang hakim itu nanti dia akan sampai pada dua hal, sah dan meyakinkan kan, terbukti Ya. secara sah. Terbukti berarti dia merefer pada alat bukti. 235. 235 ayat 3 dan ayat 4. Terbukti berarti apa? Berarti 235 ayat 3 itu terpenuhi. Ya. Ya, kaitannya dengan otentitas. Kalau otentitas itu berarti syarat materialnya. Terus diperoleh bukan tidak secara melawan hukum. Itu syarat formilnya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat konstruksi dari apa namanya, konstruksi dari frasa di pasal 4, di pasal 235 ayat 4 itu sepertinya itu dirumuskan oleh Prof. Edi sepertinya. Karena saya membaca bukunya dulu itu juga memang begini. Jadi ketika beliau itu coba memberikan semacam fundamental kaitannya dengan fundamental alat bukti. Itu pertama beliau susun itu, pertama relevan, yang kedua admissible, yang ketiga baru exclusionary rules. Admissible itu kaitannya dengan syarat materialnya. Validitas. Baru yang exclusionary rules itu ketiga kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti itu. Artinya cara memperoleh alat bukti itu, alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum, harus tunduk pada aturan yang ditentukan. Itu Mr. G, itu pertama. Jadi sebenarnya sih ada relevansinya, Mr. G. Ya. Ada relevansinya. Memang begini, alat bukti, katakanlah kalau alat bukti itu diperoleh secara melawan hukum, bisa nggak dihadirkan ke persidangan? Bisa saja. Karena kemudian nanti hakimlah yang menentukan. Kalaupun memang dia cacat secara formil. Tapi cacat formil itu merupakan otoritatif hakim yang menentukan kira-kira ini cacat apa enggak. Hakim pada akhirnya hanya tunduk pada undang-undang. Ketika dapat dibuktikan bahwa alat bukti itu tidak ada berita acara sitanya, tidak ada apa namanya penetapannya dan sebagainya, berarti ya hakim kemudian menetapkan bahwa itu alat bukti yang memang diperoleh tidak secara hukum. Artinya diperoleh secara melawan hukum. Alat bukti seperti itu ya dikategorisasikan sebagai illegal evidence ataupun unlawful legal evidence. Alat bukti yang tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi dakwaan. Begitu. Kalau dia syarat material itu kaitannya dengan substansi dari CCTV atau katakanlah alat bukti itu. Contoh, biasanya dijelaskan sama Bang Ai nih sebenarnya, biasa dijelaskan sama Bang Ai. Jadi ahli pertama kan dia melakukan observasi dulu kan, diteliti lah itu alat bukti tadi kan, setelah diambil oleh penyidik lalu kemudian diteliti oleh ahli. Hasil dari ahli itu yang disebut sebagai apa? Syarat materialnya, Mr. G. Dan memang harus dibubuhi tanda tangan kan. Kemarin memang nggak dibubuhi tanda tangan tuh kan, kelihatannya ya. Berarti secara material memang tidak terpenuhi.
Itu sih Mr. Z. Makanya kalau kita baca sebenarnya itu ada relasi antara pasal 235 ayat 3 dan 235 ayat 4 sebenarnya. Cuman dipertegas pada 235 ayat 5. Ya. Ya. Nah, dipertegas pada 235 artinya alat-alat bukti yang memang kemudian diperoleh tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat 3 itu berarti alat bukti itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Itu sebenarnya sih Mr. Z. Nah, cuman kedua syarat itu sebenarnya syarat yang bersifat kumulatif, dia bukan alternatif. Kumulatif. Kalau dia alternatif kan berarti dia pakai koma, atau. Ya. Koma atau frasa atau. Itu alternatif tuh. Ya. Tapi kalau kita baca pasal 235 ayat 3, itu kan sebenarnya ada dua hal tuh, otentitas dan cara memperolehnya tidak boleh secara melawan hukum. Berarti ada dua. Dia pakai frasa penghubung dan. Harus. Kalau dan berarti Ada harus juga. harus kumulatif. Ada harus, apalagi ada frasa harusnya. Harus itu berarti dia wajib kan? Ini Dia bersifat mandatori. saya bacakan sedikit. Siap. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Begitu, Prof, bunyinya, Prof. Iya, artinya itu karena memang sudah dia bersifat mandatori kan, artinya diperintahkan langsung oleh undang-undang. Maka hakim hanya tunduk pada peraturan perundangan itu karena memang diperintahkan. Perintah itu diarahkan kepada siapa? Dia diarahkan kepada hakim itu sendiri sebenarnya. Karena penilaian hakim lah yang kemudian menentukan sah atau tidaknya alat bukti. Jadi sebenarnya ketiga ayat itu sebenarnya itu satu kesatuan Mr. Z. Baik dia mulai dari ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ketiga ayat itu sebenarnya dia itu lebih dititikberatkan pada hakimnya. Alat buktinya ada pada ayat 1, 8 alat bukti itu Mr. Z. Iya. Nah, jadi 8 alat bukti itu harus tunduk pada pasal 3 tadi, ayat 3. Sebentar Mr. Z, saya nyalain AC dulu. Gerah banget soalnya. Iya, Prof. Ini ayat 5-nya, alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan atau, ini kalau ini ada alternatifnya nih, dan atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Oke, gitu kawan-kawan. Jadi bedakan dan sama atau ya teman-teman. AC-nya sudah nyala, Prof. Oke, udah Mr. Z. Ya. Lanjut Mr. Z, lanjut. Ya, dari 8 alat bukti ini, Prof, dari 8 alat bukti yang ada di ayat 1 itu, di manakah kewenangan hakim bisa menentukan keyakinannya ini, Prof? Jadi kan di situ kalau nggak salah di ayat 1 itu ada huruf H apa huruf F, saya lupa deh. Kalau kita baca gradasinya itu kan dia keterangan saksi, keterangan ahli, lalu kemudian alat bukti surat, keterangan terdakwa, terus barang bukti, ya barang bukti, bukti elektronik, barulah kemudian kan ada namanya pengamatan hakim kan. Ya. Ya Mr. Z. Yang ke-8 itu sebenarnya dia bersifat yang terakhir itu kan segala sesuatu yang memang diperoleh secara secara sah dan dapat membuktikan perkara yang sedang diperiksa. Jadi itu segala sesuatunya. Dia bersifat segala sesuatunya. Dia tidak terbatas hanya pada 7 alat bukti di atasnya. Jadi dia bersifat umum gitu. Itu sih. Jadi kalau kita merujuk pada itu berarti dia letaknya itu ada pada pengamatan hakim.
Hakim kemudian mengamati kan alat-alat bukti itu sendiri semua. Kira-kira yang mana nih, kira-kira yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dan kalaupun dia relevan, tapi harus yang relevan itu dia mestinya signifikan pembuktiannya, Mr. G. Gak hanya sekedar relevan doang. Kadang alat bukti itu ini contoh nih, contoh dalam kasus ini. Contoh dalam kasus ini. Kita anggaplah begini, Mr. G. Alat-alat bukti itu diperoleh secara sah dan otentitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Katakanlah begitu ya. Katakanlah begitu. Tapi apakah alat bukti itu cukup signifikan? Iya. Nah, itu yang menjadi masalah kan? Sah iya, signifikan kira-kira signifikan apa enggak? Nah, contoh CCTV yang terakhir tuh. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, CCTV yang terakhir itu kan kita nggak ngeliat tuh bahwa memang di situ ya memang yang digotong itu mayat apa bukan? Karena ada dua versi kan. Nah, versi dari teman-teman penyidik menyatakan bahwa itu adalah mayat, tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa itu mayat. Iya. Nah, versi dari Ririn bahwa itu beras. Jadi kita ini diperhadapkan dengan dua kebenaran yang sama-sama hari ini sebenarnya derajatnya sama, Mr. G. Nah, karena alat-alat bukti ini kan sebenarnya dia sama, dia presumption juga. Dia sama lah, jadi memang nggak ada alat bukti yang cukup signifikan menurut saya dalam kasus ini. Satu-satunya alat bukti yang bisa digunakan itu adalah alat bukti keterangan dari si Prio. Tapi keterangan Prio pun kemudian kalau kita sandarkan pada 237, ya itu menjadi lemah kan pada akhirnya, Mr. G. Karena terjadi inkonsistensi. Iya. Karena terjadi inkonsistensi. Nah, sebenarnya alat bukti keterangan si Ririn itu seharusnya itu sebenarnya itu dia merupakan direct evidence, Mr. G. Alat bukti langsung. Cuman problemnya itu yaitu karena terjadi inkonsistensi ketika dia memberikan pernyataan, dia memberikan kesaksian 3 kali dia merubah, itu konsekuensinya kan alat bukti seperti itu gradasinya menjadi sangat lemah. Oke. Dia bersifat tersier, alat bukti yang bersifat tersier, lemah dia. Jadi, Baik, Prof. Jadi, kalau menurut saya ini keterangan saksi ini dari 21 saksi ini tidak mengarah kepada siapa pelakunya. Jadi saya anggap itu hanya untuk normatif sajalah bahwa ada saksi. Kemudian keterangan ahli, kalau keterangan ahli itu terkait dengan korban 5 orang. Benar memang ada 5 orang korban. Didukung dengan surat terkait dengan visum dan sebagainya. Mungkin juga di situ ada terkait dengan download apa itu. Termasuk juga berita acara lah. Kemudian keterangan terdakwa. Nah ini teman-teman yang tadi barusan dibilang itu. Keterangan terdakwa ini kan si Prio tadi juga kan jadi saksi. Nah keterangan saksi ini harusnya bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Tapi nampaknya ini berbeda-beda teman-teman. Yang satu iya, yang satu tidak. Yang satu kanan, yang satu kiri. Inilah yang dinamakan tidak berkesesuaian. Ya, jika melihat dari keterangan Prio, ini fakta persidangan ya teman-teman ya, fakta ya. Di BAP Prio itu mengatakan lain, sehingga dituangkan dalam dakwaan. Tetapi setelah dibacakan dakwaannya, Prio sendiri yang membantah bahwa nggak begitu. Setelah itu lanjut kepada proses sebagai saksi, keterangannya dirubah lagi. Jadi sudah 3 kali setidak-tidaknya. Nah, ketika masuk pledoi, muncul lagi yang tidak pernah diucapkan sebelumnya, yaitu terkait dengan uang 2 juta per minggu. Ini ya, jadi satu-satunya keterangan yang seharusnya memberatkan Ririn adalah keterangannya Prio. Sayangnya tidak konsisten jadinya. Apakah hakim mau mengambil pertimbangan terkait dengan keterangan yang tidak konsisten? Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya ada pengamatan hakim, teman-teman. Hakim ini mengamati
Priyo dan Ririn, mengamati juga jaksa sendiri juga diamati nih. Salah satu contoh pengamatan hakim mungkin ya, ketika hakim ini menjadi pengamatan hakim yang serius ini, bahkan ketika hakim menanyakan hal ini ya kepada saksi perbalisan, sudah ditayangkan tuh. Setelah ditayangkan, ditanya tuh, apakah ada almarhum Budi Awaludin itu masuk di toko yang terekam CCTV? Dijawab, tidak ada yang mulia. Oke. Kemudian ditanya lagi tuh 2 kali teman-teman. Terekam CCTV nggak Budi Awaludin di CCTV waktu masuk toko? Tidak ada yang mulia. Itu juga menjadi bahan pengamatan hakim. Kemudian ada pertanyaan lagi yang itu juga menjadi pengamatan hakim. Jaksa, ini kan bukti primer. Supaya sah, tolong dihadirkan ahli digital forensik untuk menjelaskan terkait apakah itu mayat atau bukan, terkait dengan struktur wajah atau apalah begitulah. Siap yang mulia, itu jaksa mengatakan begitu. Tapi pada akhirnya jaksa tidak mampu menghadirkan. Itu juga menjadi pengamatan hakim, bukan pengamatan itu ya mak-mak, bukan gitu. Nah, di sini pasal 237 saya sekaligus bacakan kepada teman-teman. Pasal 237 KUHP yang baru. Teman-teman boleh buka kok, siapapun Anda boleh buka. Ayat 1, keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oke, anggaplah ya bahwa Priyo adalah saksi dan Ririn adalah tersangka. Maka ini kita baca ini. Keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oke. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain. Nah, kita padukan nih dengan peristiwa ini. Alat bukti lain apa yang berkesesuaian dengan keterangan Priyo? Oke, teman-teman boleh typing alat bukti apa ya yang keterangan Priyo ini yang berkesesuaian dengan alat bukti lain. Contohnya apalah silakan teman-teman. Ada atau tidak? Nah, itu cara ngukurnya begitu. Ya. Alat, tunggu dulu, Edi Monok. Nah, ini kita catat ya. Alat bukti CCTV yang sudah dipelajari. Maksudnya dipelajari siapa nih, Pak Edi Monok? Pak Edi Monok, dipelajari siapa? Oke, kemudian ini ada Paramek Palu. Alat bukti apa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi? Palu. Alat bukti Palu. Nah, Palu juga dipertanyakan nih. Oke. Oh, dipelajari oknum ya. Kemudian ada Lot Suroso. Mengenai Palu itu dibuat setelah ada pengakuan dari terdakwa Priyo. Ini janggal. Iya, mudah cangkul. Oke. Ini larinya nanti kemana-mana nih teman-teman. Tapi malah kembali lagi, kasihan. Keterangan Priyo harus dengan alat bukti lain. Contohnya CCTV.
Bener nggak kamu berdua jam segitu masuk ke situ, ke sisi apa, ke rumah itu dan mengeksekusi gitu loh maksudnya. Kalau Palu tuh Palu ditanya milik siapa? Milik Prio. Siapa yang potong? Prio. Cangkul milik siapa? Prio. Diambil dari rumah siapa? Prio. Ya kan pengakuan sendiri ya enggak teman-teman ya? Oke. Ayat 3. Aziza Dede, kasus Pauman muter-muter ya Pak? Iya, betul, bikin gelap. Ayat 3. Keterangan beberapa saksi, ini yang 21 ya. Keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, keterangan 21 saksi itu ada hubungannya enggak? Kalau enggak ada ya repot juga. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Saya yakin hakim juga pakai ini kok, teman-teman. Ayat 5, ayat 4. Ayat 4 ya. Nih, teman-teman kalau pada tapping itu yang ada ini, ada di sana, ada begini, ada begono. Ah, ini di sini nih. Ayat 4. Pendapat-pendapat tuh ya, pendapat-pendapat tuh ya. Yang selalu banyak pendapat itu. Yang GC lah, yang marbot lah, yang jujur lah, yang segala macam lah, yang macam-macam itulah. Pendapat atau rekaan yang diperoleh hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. Tuh, marbot, dia marbot, itu kan pendapat. Ayat 5. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, dengerin nih, dengerin teman-teman, sambil tatap layar tapi. Ayat 5, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib, tuh wajib teman-teman, hakim wajib memperhatikan. Kalau yang namanya wajib itu apa Bang Ai? Wajib itu harus imperatif, jadi ya harus dia apa realitasnya harus dihadirkan, Ya, Tidak boleh wajib. tidak gitu. tidak boleh tidak ya. Ya. Wajib itu artinya tidak boleh diartikan lain. Harus, harus. A. Wajib memperhatikan A. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Ada nggak hubungannya? Ini terkait kasus ini ya. Ada nggak keterangan saksi yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan? B. Belok semua kalau menurut saya Mr. G. Ya, iya misalnya nih pelakunya siapa? Prio. Bener Prio? Bukan. Ririn. Bener Ririn? Bukan. Ah, jadi bingung kalau bukan-bukan semua ya kan? Harus berkesesuaian. Di sini bunyinya wajib memperhatikan A. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. B. Kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Keterangan Prio dengan cangkul misalnya, gitu ya kan? Keterangan Prio dengan palu, keterangan Prio dengan CCTV, itu contoh. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. Oke. D. Cara hidup
Ini pandangan hakim nih, ini pandangan hakim yang main nih. D. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut. Dan atau gitu ya. Ini maksudnya ini pengamatan hakim. Ini saksi-saksi ini bener nggak nih? Ini sebenarnya laki-laki atau perempuan nih kok letoy-letoy ini contohnya gitu. Ini contoh ya teman-teman ya. Kemudian ini E, ini yang E didengarkan nih yang E. Semua nih. Konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Nah, contohnya ini Prio teman-teman. Dia itu memberikan saksi sebelumnya seperti apa, terus saat sidang seperti apa, kemudian pledoinya seperti apa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat diperiksa polisi sehingga menjadi dakwaan, keterangannya lain. Setelah eksepsi, keterangannya lain lagi. Setelah memberikan kesaksian, lain lagi. Setelah pledoi, muncul lagi 2 juta. Ngono loh. Ayat 6. Keterangan saksi yang tidak disumpah, yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Begitu. Bang Panji, halo Bang Panji, mana Bang Panji? Naik dulu Bang Panji. Bang Panji, ini saya suka VT-nya, saya suka YouTube-nya nih, mana nih Bang Panji? Mr. Panji. Gak ada nih, gak ada. Coba nanti biar ditekan dulu yang biru ya, baru bisa ketemu ya. Oke Prof, saya sudah gambarkan Prof, namun di sini ada beberapa yang mungkin harus dijelaskan lagi Prof, silakan. Enggak lah, saya kira itu udah clear tuh, artinya penjelasan apa namanya Mr. Z tadi sebenarnya udah clear. Sebenarnya kan itu merupakan bentuk dari gradasi pasal 235 itu, sebenarnya gradasinya kan dijelaskan di situ kan. Ya. Lalu coba kita relasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertama kaitannya dengan alat bukti saksi. Nah, alat bukti saksi siapa? Alat bukti saksi berarti artinya keterangannya disampaikan sama Ririn. Ya. Keterangannya si Ririn ini kan terjadi inkonsistensi tuh, Bahkan keterangan dia itu ketika dia memberikan keterangan tidak dibawa sumpah. Prio apa Ririn? Tidak dibawa sumpah. Prio kan memberikan kesaksian terhadap dakwaannya Ririn kan. Jadi terhadap si Ririn, Prio itu adalah alat bukti untuk JPU untuk mendakwa si Ririn kan, begitu kan, dan menuntut si Ririn. Nah, jadi ketika kita bicara si Prio, jadi ketika kita bicara dakwaannya kita bicara terdakwanya Ririn, berarti alat bukti saksinya itu adalah si Prio. Kamu gitu Mr. J ya? Ya, betul. Nah, itu. Begitupun sebaliknya. Nah, konsekuensi dari itu, kalau tadi kan misteri bacakan kaitannya dengan 235 ayat 4 kalau nggak salah ya. 4 atau 5 lah itu, 4 ya. Itu kan berarti terjadi inkonsistensi ya sebelum dan pada saat dia memberikan keterangan di persidangan. Inkonsistensi itu kan kemudian merupakan penilaian hakim kan. Iya. Nah, itu. Yang kedua begini Mr. J. Kalau kita turun lagi gradasinya, katakanlah keterangan ahli. Nah, ahli di sini kan cuma yang dihadirkan itu adalah ahli dari pihaknya si terdakwa ya, si Ririn ya. Nah, ahli pidana formil kemarin tuh. Makanya yang dijelaskan oleh beliau itu adalah prosedur. Dia lebih banyak mengulas kaitannya dengan prosedur. Nah, yang ketiga, alat bukti keterangan surat. Surat itu sendiri sebenarnya begini, alat bukti surat itu sendiri kan sebenarnya banyak masalah di sana kan, kemarin kita lihat kan. Ya. Belum ditandatanganin dan sebagainya, nggak ada berita acara sumpahnya. Nah, berita acara sumpah itu kan syarat sebenarnya Mr. J.
Ya. Jadi alat bukti disebut alat bukti yang relevan dan alat bukti yang memiliki apa namanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang admissible, berarti dia itu harus memenuhi syarat itu. Salah satu syarat itu alat bukti itu harus ditandatanganin dan memang orang yang membuat alat bukti surat itu harus juga dimintakan sumpahnya kalau misalkan beliau nggak hadir di persidangan. Makanya kemarin hakim kemudian menanyakan itu kan. Dan itu juga berkaitan dengan ini Mr. G. Lalu yang ketiganya itu alat bukti keterangan terdakwa. Terdakwa sendiri memberikan keterangan ini kan kalau si Ririn berarti memang kita lihat hanya ada dua versi. Versi pertama itu kaitannya dengan versi apa yang sudah dikonstruksikan ke dalam dakwaan. Berarti kan diambil dari BAP ya. Lalu kemudian diterapkan ke dalam dakwaan. Tapi kan kemudian dibantah. Dibantahnya itu begini, menurut dia bahwa apa yang dia sampaikan itu kan dia under pressure. Di bawah tekanan, dia dipaksa untuk kemudian menandatangani sesuatu yang sebenarnya tidak pernah disampaikan olehnya. Kan begitu kan Mr. G? Itu. Dan memang setiap orang yang pada umumnya orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dia akan membantah dakwaan. Dia akan membantah dakwaan. Dan memang dia punya hak untuk beralibi kan. Berbeda dengan JPU. JPU kan nggak boleh beralibi, harus objektif ya. Objektif karena beban pembuktiannya itu adalah objektif burden of proof. Maka dia harus benar-benar objektif ya. Konsekuensi dari objektivitas itu menjadi dasar untuk kemudian dapat dibuktikan nih dakwaan itu sendiri kan. Oke. Lalu kalau kita merefer lagi, kalau kita turun lagi barang bukti seperti palu. Palu itu sendiri kan ya itu seperti biasa dijelasin sama Bang Ai kan. Palu ini pun nggak jelas. Nggak jelas. Artinya sudah sekian lama barulah kemudian palu itu dimunculkan. Jejak dari jejak apa namanya sidik jari orang-orang itu kan sangat mungkin udah nggak ada lagi tuh. Ya kan? Karena sudah termakan usia dan sebagainya. Dan memang alat bukti itu juga menjadi aneh ketika kemarin dihadirkan di persidangan itu cuma dipegang begitu aja kan. Ditenteng-tenteng begitu aja, padahal itu kan itu barang bukti yang sebenarnya itu barang yang memang digunakan untuk proses pembuktian. Harusnya kan nggak boleh, dia harus dibungkus tuh Mr. G. Bungkus itu pilihannya di situ. Artinya kalau sudah ada berita acara pembungkusan alat bukti itu nggak boleh dipegang dengan tangan begitu kan, harus diplastikin lah minimal ya Mr. G. Plastikin. Lalu kalau kita turun lagi, disegel lah. Kita gradasikan lagi Mr. G, alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik coba lihat nih. Amburadul ya. Amburadul babadul. Syaratnya amburadul. Padahal itu merupakan alat bukti primer dalam kasus ini sebenarnya Mr. G. Alat bukti primer. Dan itu pun alat bukti primer itu, alat bukti itu sendiri pun dinyatakan oleh JPU bahwa itu adalah alat bukti primer. Makanya hakim kemarin menanyakan bahwa ini alat bukti primer, kenapa sampai belum dilakukan digital forensik? Artinya alat bukti primer itu dia merupakan alat bukti utama gitu loh, alat bukti unggulan. Kalau alat bukti unggulan saya sudah berantakan seperti itu, lalu ya kira-kira gimana? Selanjutnya pengamatan hakim. Hakim kemudian akan memeriksa lah alat-alat bukti yang lainnya, itu alat-alat bukti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. G itu sebenarnya. Makanya sebenarnya sih kita nih lebih banyak, kita diskusi kita ini sebenarnya kita lebih banyak mengulas kaitannya dengan hukum formilnya Mr. G ya. Kita lebih banyak bicara kaitannya dengan itu karena memang banyak koreksi, banyak hal yang perlu dikoreksi di sana. Kita ini belum sampai pada hukum materialnya, Belum. tindak pidananya, bagaimana pembuktian unsurnya, pembuktian unsur objektif, subjektif, perbuatannya, mensreanya, itu kita nggak sampai di sana kan? Belum. Belum sampai di sana. Jadi memang ya saya kira sangat relevan dengan apa yang saya terus terang saya sangat setuju, 100% saya setuju dengan apa yang yang dibangun oleh Tony CS kemarin itu menurut saya sih memang begitu. Karena kemarin saya dengar di salah satu komal itu ada akun namanya Bosq. Itu keren sebenarnya dia bilang. Bahasanya cuma sepotong tapi sebenarnya keren. Dia bilang kalau misalkan fondasinya diserang dan fondasi itu kemudian artinya patah, berarti konstruksinya menjadi runtuh semua.
Jadi alat bukti itu seperti itu tuh. Jadi kemarin dia itu coba untuk membuat apa, menganalogikan apa ya, menganalogikan pledoi dari Bang Tony itu memang begitulah kira-kira. Jadi fondasinya yang disikat nih. Konsekuensi ketika fondasi ini runtuh, goyang, patah, berarti konstruksi dari dakwaan dan tuntutan itu sendiri dengan sendirinya udah nggak ada apa-apanya. Nah, sebenarnya itu kesimpulannya tuh, kesimpulannya. Jadi ya saya sih ngelihatnya ada dua hal sebenarnya. Biasanya itu dalam apa namanya, dalam proses persidangan itu ada dua pembuktian. Satu dia pembuktian formil, yang kedua pembuktian material. Material itu kaitannya dengan tindak pidananya nih. Kalau dia pembuktian formilnya itu berarti kan kaitannya dengan alat-alat bukti ini sah atau enggak gitu lah. Bagaimana proses pembuktiannya, mekanisme pembuktiannya ketika mulai dari tahap penyidikan sampai dengan alat bukti itu disajikan di persidangan. Itu Mr. G. Tapi memang kemarin itu kalau kita intip apa namanya pledoinya Bang Tony sama Bang siapa ya? Satu lagi yang kacamata lupa saya suka namanya. Bang Jerry. Bang Jerry. Bang Jerry. Bang Jerry itu memang hanya sedikit yang kemudian kaitannya dengan apa namanya, deliknya, unsur perbuatan dan mens reanya. Saya kira hanya ada beberapa kalimat doang tuh. Artinya bahwa memang itu relate dengan pengakuan dari si Ririn kan. Ririn sendiri menyatakan bahwa memang dia nggak ada di sana. Jadi nggak mungkin lah dijelaskan apapun di situ kan. Iya. Begitupun dengan mens rea. Mens rea itu pun kemudian dijelaskan sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena memang ketika tidak ada perbuatan, mens reanya juga nggak ada, Mr. G. Iya. Ya kan? Orang tidak melakukan apa-apa, berarti kan dia juga nggak punya niat jahat. Iya. Berarti ketika mens rea itu nggak di apa namanya, tuntutan itu kemudian kaitannya dengan perbuatannya tidak dipersoalkan, artinya nggak begitu dia apa namanya, nggak begitu diulas, ya berarti dia bersesuaian dengan mens rea itu sendiri. Sebenarnya mens rea juga nggak perlu terlalu diulas. Itu sih Mr. G. Baik, Prof. Ya, Baik, malam Prof. Bang Paji. Terima kasih, Prof. Ini saya ucapkan selamat malam dulu untuk Bang Panji Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.